Media pembelajaran Qawaid yang diambil dari buku Kaidah-Kaidah Imla, Teori dan Praktik yang ditulis oleh Ma'rifatul Munjiah MHI dengan tema Kaidah Penulisan Alif Layyinah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Produksi Multimedia Pendidikan Bahasa Arab yang disusun oleh Iqlil Daulah NIM T2019-2052 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nidom Hamami Abicandra, SPD, MPD. Adapun tujuan pembelajaran qawaid ini yaitu yang pertama, untuk memelihara lisan dari kesalahan dan memelihara tulisan dari kekeliruan serta menciptakan kebiasaan berbahasa yang benar. Yang kedua, memahami posisi kata sehingga membantu mengantarkan kepada pemahaman yang baik terhadap makna kata tersebut. Yang ketiga, mengasah otak, menajamkan perasaan, dan menumbuhkan perbendaharaan bahasa peserta didik. Yang keempat, membiasakan peserta didik mampu melihat dengan jeli, berpikir rasional dan sistematis, melatih mengambil kesimpulan, menggunakan teori, argumentasi yang mengantarkan peserta didik mengikuti pola induktif dalam pembelajaran qawaid. Dan yang kelima, mengetahui dengan mudah kesalahan yang terdapat pada suatu kalimat dengan merujuk pada standar kaidah yang dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya walaupun secara daring di masa pandemi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang qawaid atau kaidah dengan tema kaidah penulisan alif layyinah. Sebelum kita membahas kaidah penulisannya, perlu kita ketahui bahwasanya pembagian dan penamaan alif layyinah di kalangan ahli bahasa Arab itu berbeda-beda. Ada yang membagi alif layyinah menjadi dua, yaitu yang pertama di pertengahan kalimat dan disebut alif tawilah atau alif yang ditulis berdiri, dan yang kedua yaitu di akhir kalimat dan disebut alif maksurah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya alif layyinah ini hanya ada di akhir kalimat, akan tetapi memiliki dua bentuk, yaitu bengkok dan berdiri. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa alif layyinah ini merupakan pembagian dari alif, yang dimana alif ini dibagi menjadi dua, yaitu layyinah dan yabisah. Menurut pembagian yang ini, alif layyinah hanya ada di akhir kalimat, sedangkan alif yabisah itu bisa ada di pertengahan kalimat atau di akhir kalimat. Alif layyinah dilambangkan dengan huruf ya tanpa titik di bawahnya, sedangkan alif yabisah dilambangkan dengan alif berdiri. Al-Ghulayini menamai alif layyinah dengan alif al-mutatarrifah atau alif di akhir kalimat, karena alif di akhir kalimat ini tidak hanya berbentuk layyinah atau bengkok, tapi juga bisa berbentuk yabisah atau berdiri. Nah, pada bab ini kita akan menggunakan istilah alif al-mutatarrifah atau alif di akhir kalimat. Nah, sekarang yuk kita simak bagaimana kaidah penulisan alif al-mutatarrifah atau alif di akhir kalimat. Yuk kita simak penjelasannya. Karena di sini kita menggunakan istilah alif al-mutatarrifah atau alif di akhir kalimat, di sini ada beberapa rumusan untuk membantu peserta didik mudah memahami kaidah penulisan di akhir kalimat atau al-mutatarrifah dan bisa menulisnya secara benar. Di antaranya yaitu yang pertama, jika alif al-mutatarrifah berada di urutan keempat dan seterusnya dalam sebuah kalimat,
maka alif ditulis dalam bentuk seperti ya tanpa titik di bawahnya. Seperti lafaz mustashfa, tazakka. Tetapi apabila dikhawatirkan terdapat kesamaan antara isim dan fiil, maka alif dalam isim ditulis seperti bentuk ya, sedangkan dalam fiil ditulis dalam bentuk alif mamdudah atau berdiri. Contohnya, Yahya adalah isim, menunjukkan nama, dan Yahya adalah fiil dan bermakna hidup. 2. Jika alif al-mutatorrifah berada pada urutan nomor 3 dalam isim atau fiil, maka penulisan alif dibedakan. Jika asalnya adalah wawu, maka alif ditulis dalam bentuk alif mamdudah atau berdiri. Contohnya, da'a asalnya adalah da'awa. Dan apabila berasal dari huruf ya, maka alif ditulis seperti ya tanpa titik. Contohnya, hudan asalnya adalah hudayun. 3. Alif yang berada di akhir isim yang mabni semua ditulis berdiri. 4. Alif yang berada pada akhir isim ajam, baik hurufnya berjumlah 3 atau lebih, ditulis dalam bentuk berdiri. Misalnya, Zulaykha nama orang, Yafa nama tempat, Musiqo aritmatiko istilah di bidang seni dan sains. Isim ajam yang alifnya ditulis dalam bentuk berbeda, yaitu ya tanpa titik, hanya di 4 tempat, yaitu Musa, Isa, Kisra, Bukhara. Untuk membedakan alif layyinah, huruf ya tanpa titik di bawahnya dengan ya yang ada titik di bawahnya adalah dengan melihat harokat huruf sebelumnya. Apabila harokat huruf sebelumnya adalah fathah, berarti alif layyinah. Dan apabila harokat huruf sebelumnya kasroh, berarti Alif al-mutatorrifah dalam kalimat isim yang terdiri dari 3 huruf. Alif al-mutatorrifah atau di akhir kalimat adalah alif mati yang berada di akhir kalimat dan huruf sebelumnya berharokat fathah dan dibaca panjang atau mat. Alif dibagi dalam 2 bentuk, yaitu bentuk berdiri dan bengkok. Contohnya, intasorna alal ida. Ini merupakan contoh alif yang ditulis dalam bentuk berdiri. Ditulis dalam bentuk berdiri apabila asal alifnya adalah wawu. Contoh yang kedua, zaro zaujil muduna wal qura. Ini ditulis dalam bentuk bengkok apabila asal alifnya adalah ya. Alif al-mutatorrifah dalam kalimat isim yang terdiri lebih dari 3 huruf. Contohnya, tawalla aliyun al-manasibal ulya. Dalam contoh ini, alif di akhir kalimat ditulis berdiri karena hurufnya lebih dari 3 dan sebelum alif adalah huruf ya. Meskipun asal alif adalah ya, yang seharusnya ditulis dalam bentuk ya tanpa titik di bawahnya, tetapi dalam hal ini ditulis dalam bentuk berdiri karena menghindari berdekatannya 2 huruf ya yang sama, yaitu ya tanpa titik dengan ya yang bertitik. Kecuali apabila berupa isim alam atau menunjukkan nama yang mempunyai keserupaan dengan fiil. Jadi meskipun berdekatan, 2 ya tetap ditulis semuanya agar tidak serupa dengan yang fiil. Contohnya, Yahya Nabiyullahi. Contoh yang kedua, Yashtari Mustafa qalaman. Dalam contoh ini, alif di akhir kalimat ditulis dalam bentuk ya tanpa titik karena hurufnya lebih dari 3 dan sebelum alif bukan huruf ya, sehingga tidak diperlukan kita untuk menggantinya dengan alif berdiri sebab tidak ada huruf sama yang berdekatan. alif al-mutatorrifah dalam isim ajam. Contohnya yang pertama,
Ina Madinatun fi Su'idi Misr. Contoh yang kedua, Isbania fiha masajidu islamiyatun. Kalimat-kalimat yang dihindari dalam contoh pertama dan contoh kedua merupakan isim ajam yang diakhiri dengan huruf alif. Huruf alif dalam isim ajam ini ditulis berdiri semua, baik yang terdiri dari 3 huruf yang terdapat pada contoh yang pertama atau lebih dari 3 huruf yang terdapat pada contoh yang kedua. Kecuali dalam beberapa isim berikut, huruf alif yang berada di akhir kalimat ditulis dalam bentuk ya tanpa titik, karena orang Arab mengadopsinya ke dalam bahasa Arab dan dalam penulisannya menggunakan kaidah-kaidah al-asma' al-arabiyah atau nama-nama Arab, sehingga akhirnya tersebar dalam bentuk demikian, yaitu Musa, Isa, Kisra, Bukhara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi